A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kajian kali ini kita bahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita artikan secara bebas itu malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Kenapa disebut Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar? Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apa itu malam Lailatul Qadar? Dijawab kemudian oleh Allah di ayat berikutnya, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan anak-anak. 1000 bulan. Artinya apabila seorang manusia itu melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar itu, nilai pahalanya lebih baik dibandingkan dengan orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi 12 tahunnya itu sekitar 80 sekian tahun. 80 sekian tahun. Jadi kalau orang itu beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu nilainya, pahalanya lebih baik dibandingkan dengan orang itu beribadah 80 tahun anak-anak. Bayangkan. Sehingga jangan lewatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu di mana tempatnya? Nah, yang jelas Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan ini anak-anak. Jadi mumpung ini bulan Ramadan, mudah-mudahan kita berada di Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan itu disembunyikan oleh Allah mulai tanggal 1 sampai akhir, sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Tetapi sebagian ulama mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan yang ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, mungkin 27, mungkin 29. Jadi Lailatul Qadar itu ada sebuah atau satu malam. Nah, cuman di tanggal berapa itu yang dirahasiakan oleh Allah. Sehingga memotivasi kita supaya kita jangan melewatkan satu malam pun di bulan Ramadan ini. Jangan kemudian kita nanti aja kita tunggu malam 21, jangan anak-anak. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 sampai selesai nanti kita berusaha selalu memperbanyak ibadah. Karena kita tidak tahu Lailatul Qadar di mana tempatnya. Sehingga ketika kita selalu beribadah di setiap malamnya bulan Ramadan,
nilai ibadah kita lebih baik daripada 80 tahun anak-anak. Jadi ibadah apa saja boleh anak-anak tarweh jelas, jangan sampai ditinggal itu tarweh. Kemudian ditambahi sholat sunnah rawatib misalnya. Sunnah rawatib itu sunnah yang menyertai sholat-sholat fardu. Kemudian bisa dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Boleh dengan banyak membaca istighfar atau membaca sholawat atau tahlil dan sebagainya. Pokoknya kita perbanyak saja ibadah, karena ibadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih bagus, lebih baik daripada 80 tahun tadi, dari 1000 bulan. Nah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke dunia. Untuk apa? Salam, untuk memberikan keselamatan. Ada yang mengartikan itu menyampaikan salam dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita semuanya. Jadi menyebar kedamaian, menyebar kesejahteraan untuk umat Muhammad yang berada di muka bumi ini. Hatta matla'il fajr, hingga nanti terbit fajar. Ketika sudah mau subuh itu, para malaikat itu baru kembali ke tempatnya masing-masing. Diceritakan di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin anak-anak. Begitu para malaikat itu di malam Lailatul Qadar itu pada turun ke dunia, dia semuanya berdoa, dia semuanya mintakan ampun kepada umat Muhammad. Jadi kita itu didoakan oleh berpuluh ribu malaikat tadi, semuanya mendoakan orang-orang yang berpuasa terutama. Kemudian ketika sudah terbit fajar, sudah mau subuh, malaikat Jibril sebagai pimpinan para malaikat tadi mengajak para malaikat, sudah ayo kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita sudah selesai, ini fajar sudah datang, kita sudah waktunya kembali ke tempat kita masing-masing. Jawab para malaikat tadi serempak, tidak, kami tidak mau kembali ke tempat sebelum kami tahu apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umat Muhammad. Dia kepingin tahu, kok kita sudah diajak kembali, padahal kita masih mendoakan, kita masih memintakan ampun kepada umat Muhammad. Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwa ini Allah sudah mengampuni semua umat Muhammad, sudah mengampuni, menghapus semua dosanya para orang muslimin, muslimat di seluruh muka bumi ini. Dan apa yang diminta akan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Makanya sudah, doa kita semuanya sudah dipenuhi, sudah dikabulkan oleh Allah. Ayo kita balik, kita kembali ke tempat kita masing-masing. Akhirnya para malaikat ini baru mau pulang, mau kembali ke tempatnya masing-masing. Itu yang diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin tadi anak-anak. Jadi begitu mulianya malam Lailatul Qadar. Hanya saja sekali lagi waktunya, tempatnya dirahasiakan oleh Allah. Sehingga kita jangan mengharap hanya satu malam saja, misalnya hanya malam 21 saja atau malam 25 saja. Jangan anak-anak, kita harus senantiasa giat melakukan ibadah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29. Hanya saja memang di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir, itulah pahala kalau kita melakukan ibadah, pahalanya lebih banyak, lebih utama dibandingkan dengan malam lain-lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan hidayah untuk senantiasa memperbanyak ibadah mengisi Ramadan ini. Demikian anak-anak, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.